hal yang sama. Nanti Pak Ustadz akan membantah dengan hal yang sama lagi. Coba Pak Ustadz ingat-ingat, sudah beberapa kali kata Pak Ustadz tadi di awal, jangan bertanya hal yang sudah kita tanyakan. Saya merubah pertanyaan saya loh. Saya tidak membawa pertanyaan Arif. Arif kemarin bertanya, di mana tertulis secara letterlek akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak bertanya itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kapan saya bilang kami orang Kristen itu tidak mengakui Talmud? Yang saya bilang Gitin 57 yang Pak Ustadz bawakan itu tidak dikanonkan. Makanya saya tidak menjawabnya. Karena itu tidak dikanonkan. Kalau itu dikanonkan dan ada di dalam Alkitab, saya akan jawab. Ya, jadi yang saya bilang tadi, saya tidak akan menjawab Gitin 57 itu karena itu tidak dikanonkan. Itu data yang Pak Ustadz bawakan itu tidak dikanonkan. Itu saya sudah jawab ya pertanyaan Pak Ustadz. Ya ayolah kita beranjak ke pertanyaan lain, tidak mengulang-ulang pertanyaan yang sebelumnya. Saya juga meranjakan sesudah ke pertanyaan saya, cuman Pak Ustadz belum menunjukkan ya Pak Ustadz ya. Hadis yang 114722 tadi, itu saya cek tidak ada. Tadi Pak Ustadz janji sambil bernarasi, sambil ditunjukkan, tapi tidak ada juga sampai akhir narasi Pak Ustadz tadi. Karena saya sudah catat hadisnya. Kalau yang kitab tawasul saya tidak buka, saya bukan orang yang tidak mencatat ya teman-teman ya. Ini hadis yang Pak Ustadz tunjukkan tadi, hadis 114722. Kalau kitab tawasulnya saya tidak bukakan itu ya. Ya, saya akan bertanya itu dengan Pak Ustadz Yusuf itu, saya akan menambah pertanyaan saya. Pak Ustadz Yusuf di dalam Quran 78 ayat yang masih ada waktu ya, Quran 78. Nih saya bertanya dengan sumber kitab suci Pak Ustadz Yusuf sendiri, saya tidak membawa sumber-sumber lain ya. Kitab surat ke-78 ayat yang ke-39. Saya bacakan ya. Itulah hari yang hak pasti terjadi. Siapa yang menghendaki keselamatan, niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal saleh. Di sini tertulis dengan beramal saleh ya, itu yang pertama. Di sini tertulis dengan beramal, berarti dengan beramal kita masuk surga. Di sini tertulis beramal saleh. Dan yang kedua Pak Ustadz, dari surat An-Naba 39 ini kan saya tidak menafsirkan ya, tapi tertulis di sini kan free will ya, ada pilihannya. Itu ya. Itulah hari yang hak pasti terjadi. Siapa yang menghendaki keselamatan, niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal saleh. Yang jadi poin pertanyaan saya, seperti apa kita menggunakan free will? Seperti apa kita menggunakan free will kita itu, pilihan hidup kita, kehendak bebas kita? Kalau di dalam An-Nahl 93, saya bacakan. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, apakah amal itu membuat kita masuk surga? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti apa kita menggunakan free will kita? Sedangkan kita sendiri misalnya sudah ditetapkan untuk disesatkan. Seperti apa kehendak bebas itu bisa kita gunakan? Itu saja yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan hadis 114722 tadi. Saya cuma minta Pak Ustadz tunjukkan aja, karena di tempat saya tidak bisa diklik Pak Ustadz ya. Itu aja. Silakan Pak Ustadz. Oke. Tunggu ya teman-teman.